Shalom. Ya. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, tema gereja kita tahun ini, sudah bulan ke-10, membangun manusia baru yang berkarakter ilahi. Ya. Tadi pagi saya sampaikan tentang a strong will atau strong desire to build. Keinginan kuat, hasrat kuat untuk membangun. Bagi saudara yang ingin mendengarkannya, bisa nonton atau bisa menyaksikan siaran mudahnya, itu ada di YouTube GDV Remote. Nah sekarang saudara sekalian, saya akan menyampaikan tema sedang membangun. Apa temanya? Sedang membangun. Artinya sedang. Saat ini sedang membangun. Saya teringat dengan Bahtera Nuh. Kalau saya tanya, kira-kira menurut saudara, berapa lama Nuh membangun Bahtera? Kira-kira menurut saudara berapa lama? Gelap. Kira-kira berapa lama saudara? Tadi ada suara tuh. Berapa? Apa? 3 tahun. Lama, betul lama saudara ya. Paling gampang lama. Tadi ada suara tuh di situ. Apa tuh? 100 tahun. Menurut ahli, bukan David ini yang ahli saudara ya. Menurut para ahli, Nuh membangun itu 100 tahun. Memang Alkitab tidak menulis secara tersurat. Seperti Salomo membangun bait Allah, itu kan butuh waktu berapa tahun? Selesai berapa tahun? 7 tahun. Bahtera Nuh itu tidak disebutkan secara tersurat, tertulis, itu berapa tahun. Tetapi kita bisa ancar-ancar, Kejadian 5 ayat 22, usia Nuh pada waktu itu disebut 500 tahun. Kemudian Nuh masuk Bahtera ketika usianya 600 tahun. Jadi kira-kira Bahtera itu selesai berapa tahun? Saudara nggak ngerti ya. Nuh disebutkan Kejadian 5 ayat 22, usianya 600 tahun. Kemungkinan itu mulai disuruh membangun. Kemudian dia masuk Bahtera, itu usianya 600 tahun. Jadi kemungkinan dia membangun Bahtera itu berapa tahun? 600 kurang 500 berapa? Pintar semua saudara sekalian. Tadi pura-pura nggak ngerti saudara ya. 100 tahun saudara, butuh waktu 100 tahun. Tadi mengatakan 400 tahun menurut saya sini lekete. Tapi 100 tahun lebih make sense. Jadi kalau bait Allah dibangun 7 tahun, istana Daud 13 tahun, Bahtera Nuh 100 tahun make sense lah. Begitu saudara. Nah sekarang membangun manusia barunya kita ini kira-kira butuh berapa tahun saudara? Butuh seumur hidup 70 atau 80. Kejadian 6 mengatakan umur manusia itu 120 tahun saja. Musa mati usia 120. Sebelum dia mati, dia bikin mazmur. Masa hidup kami 70 tahun. Kalau kuat berapa tahun? 80. Jarang yang kuat 80. Rata-rata orang Jepang umurnya itu 82 tahun. Orang Indonesia rata-rata 70 tahun. Ya, lebih singkat dibandingkan orang Jepang. Nah, saya nggak tahu umur saya berapa. Ya, saya bisa mati kapanpun. Umur saya udah setengah abad lebih. Itu sudah jam 5 sore. Kalau saudara umurnya 70, itu udah jam 6 sore, saudara. Tinggal nunggu loncengnya gitu ya. Check out, saudara. Ya. Masalahnya kita sudah membangun belum? Ya. Nah, untuk itu kita belajar, saudara sekalian. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. Kalau Nuh membangun bahteranya itu menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Kita membangun manusia rohani kita, manusia baru kita. Itu menyelamatkan saudara sendiri. Secara bersamaan kita juga menyelamatkan seisi keluarga kita. Amin saudara sekalian. Kalau saudara tidak membangun manusia rohani saudara, nggak mungkin bisa menyelamatkan seisi keluarga saudara. Makanya khotbah firman Tuhan hari ini saudara sekalian, ini penting sekali. Ya, penting sekali. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. Sebelumnya ayat 9, Paulus mengatakan kamu adalah bangunan Allah. Jadi kita ini bangunan Allah, bait Allah. Jadi harus dibangun. Bukannya bait Allah di sana Pak, di Palestina. Itu sudah reruntuhan, tinggal temboknya. Originally temboknya 450, itu tinggal 60 meter, udah reruntuhan. Katanya mau dibangun bait Allah ketiga, walau-walam, kita nggak tahu. Kalau saudara ke sana, ya, di sini siapa yang pernah ke Israel, ke tembok ratapan? 1, 2. Belum pernah saudara? Belum pernah? Sama, saya juga belum pernah saudara. Itu tinggal 60 meter, ya, 2 kali lipat dari ini kan 30. Reruntuhan, entah kapan mau dibangun. Menurut saya, nggak akan dibangun lagi. Yang perlu dibangun adalah manusia batiniah kita ini. Manusia baru kita ini. Itu umat perjanjian baru. Jadi passion kita mestinya membangun manusia rohani kita. Kita menyiapkan ruangan dalam hati kita itu sebagai ruangan Maha Kudus, di mana Allah hadir, berrelasi dengan kita. Karena kedatangan Tuhan sudah makin dekat. Kalau kita nggak makin benar,
saudara nggak akan bisa diangkat ya ke kerajaannya. Nah, ayat 10 dijelaskan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Jadi Paulus menyebut dirinya sebagai ahli bangunan yang cakap. Kalau ahli bangunan di atas segala ahli bangunan, itu siapa? Betul, Yesus itu ahli bangunan di atas ahli bangunan. Ahli bangunan segala-galanya, ahli bangunan agung itu Tuhan Yesus. Paulus dia ahli bangunan karena sudah mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Makanya dia berani berkata, ikuti teladanku, sebagaimana aku sudah mengikuti teladan Kristus. Jadi dia juga udah ahli, tapi bukan ahli di atas segala ahli. Allah Bapa, Kristus, Putra Tunggalnya itu udah ahli di atas segala ahli. Ya, dia sebagai yang utama. Nah, kita diharapkan juga sebagai ahli bangunan yang membangun diri kita sendiri. Nah, untuk bisa menjadi seorang ahli, kita harus belajar. Harus apa? Belajar. Seorang mau memiliki keterampilan sampai mahir, itu kudu belajar. Nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba simsalabim ahli. Nggak bisa. Harus belajar. Dan nggak bisa sampai ahli. Nah, belajar itu seumur hidup. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Orang lain ini siapa, saudara? Orang lain ini menurut saudara siapa? Kita. Betul. Tante luar biasa nih ya. Aktif luar biasa. Bener lagi. Ada orang aktif, jawabannya kencang, salah. Ini benar. Jadi menurut Paulus, kita ini ya, adalah juga ahli bangunan sekaligus harus orang yang membangunnya. Itu konteks jauhnya. Konteks dekatnya ini Apolos. Membangun rekan kerjanya. Kita harus membangun terus di atasnya. Dasarnya Yesus sebagai fondasi, sebagai batu penjuru. Batu yang terpenting dalam pembangunan sebuah bangunan. Itu disebut batu penjuru. Itu dasarnya Yesus Kristus. Makanya kalau orang membangun manusia batinnya bukan di atas dasar Yesus Kristus, pasti bangunannya salah. Dari amin, saudara ya. Kalau kita membangun tidak di atas dasar Yesus Kristus, pasti bangunannya salah. Nggak mungkin bangunannya sesuai dengan yang Allah harapkan. Nggak mungkin. Karena keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nggak ada dasar lain. Kita beruntung menjadikan Yesus sebagai dasar bangunan kita. Sebagai batu penjuru, batu yang terpenting. Katakan terpenting. Nah, jadi harus terus membangunnya selama kita hidup. Tadi mau 70 atau 80. Saya beberapa bulan ini lebih sering mengunjungi yang meninggal. Entah teman istri saya, entah teman saya. Jadi udah umur-umuran saya. Makanya saya mesti aware, saudara. Nah sama, saudara juga begitu. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Nih, perhatikan nih. Bagaimana? How-nya? Bagaimana ia harus membangun di atasnya? Jadi dasarnya udah jelas. Paulus itu menjelaskan perjanjian lama dalam konteks Yahudi maupun konteks zaman saat itu, zaman anugerah. Sehingga dia menarik kesimpulan. Nggak ada keselamatan, nggak ada dasar lain selain Yesus Kristus. Itu kita harus imani dan amini. Jadi kalau orang mengatakan keselamatan bisa di luar Kristus, ya terserah. Apa lo kate. Tetapi Alkitab jelas harus memperhatikan bagaimana kita harus membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi ini penting terus kan. Kalau kita mempelajari Alkitab perjanjian lama, ketika manusia jatuh dalam dosa, itu Allah sudah memberikan janji berkat, janji ya, Injil keselamatan, Kejadian 3 ayat 15. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Maksudnya keturunan perempuan itu meremukkan kepala ular, yang meremukkan tumitnya. Itu di kayu salib. Itu luar biasa, digenapi dalam Yesus Kristus. Makanya fondasinya harus Yesus Kristus. Suruh mantapkan bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Nah, ada satu terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini. Ini firman Allah yang hidup, 1 Korintus 3 ayat 10. Karena kebaikannya Allah telah mengajarkan saya menjadi seorang ahli bangunan. Jadi ternyata Paulus itu yang ngajar adalah Allah sendiri. Mendapat pewahyuan sehingga dia mengalami pencerahan luar biasa. Nah, kita juga begitu terus kan. Ya. Kita beruntung bisa mengerti pengajarannya. Saya beruntung bisa mengajarkan firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Saya yang meletakkan dasar dan Apolos yang membangun di atasnya. Konteks kita yang membangun di atasnya. Tetapi orang yang membangun di atas dasar itu haruslah berhati-hati. Saudara dan saya, bukan hanya Apolos, harus berhati-hati. Sebab banyak ajaran sesat yang kelihatannya benar. Padahal itu menjerumuskan kita
bukan mencapai ke kerajaan surga, tapi mencapai kerajaan neraka, neraka jahanam. Itu pengajaran-pengajaran Injil kemakmuran, prosperous gospel. Itu membuat orang jadi greedy, jadi serakah, jadi jahat. Coba apa? Ingin kaya. Padahal berapa banyak sih orang kaya di muka bumi ini? Nggak banyak, paling 6%. Apalagi nanti krisis nih ke depan, itu makin banyak orang susah. Jadi jangan sampai Injil diajarkan secara salah, hati-hati. Makanya ada pendeta yang mengajarkan Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu diplesetkan. Kan bunyinya mesti jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kan udah jelas. Kalau usah ditafsirkan juga kita tahu. Diganti, jadikan semua bangsa sultanku. Sultan itu sebutan bagi orang yang kaya. Saudara, untuk bisa kaya memang kita mesti kerja keras. Tapi seberapa kaya? Dulu saya berpikir, kalau kita punya 500 juta, setengah miliar udah kaya. Sekarang 500 juta, nggak bisa beli rumah di Jakarta. Sulit, di perumahan mana ada. Ternyata bukan itu yang Tuhan kehendaki. Jadi murid, ditingkatkan kualitasnya. Supaya kualitasnya itu seperti Kristus. Tuh, sebagaimana Paulus, itu kualitasnya udah seperti Kristus, berkodrat ilahi. Sehingga apa? Dia di ujung akhir hidupnya, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah memelihara iman. Baru dia bilang, tersedia bagiku mahkota kebenaran. Bukan hanya untuk dia, tetapi juga untuk semua orang yang menantikan kedatangan. Amin, saudara sekalian. Jadi saudara yang percaya Yesus, yang menantikan kedatangannya, juga akan diberikan mahkota kebenaran, asal kita juga mau berubah. Jadi, harus hati-hati. Ayat 11, sebab tidak seorang pun dapat meletakkan dasar lain, selain dari yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang bilang, Yesus kan manusia biasa, mana mungkin dia jadi penyelamat? Terserah. Alkitab melalui pewahyuan dari Paulus, sudah jelas mengatakan, keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Yesus sudah berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu udah jelas. Nggak usah dikompromikan lagi. Nah, saudara sekalian, sebagai ahli bangunan yang cakap, saya mau jelaskan sedikit. Wise master builder. Saudara, kalau suruh membangun rumah, itu ada arsitek. Kayak saya, waktu 2005, saya bangun rumah. 2 lantai. Itu bukan sesuatu yang mudah. Karena tingginya, mesti saya maunya waktu itu 2,5 meter. Arsiteknya bilang, nggak mungkin Pak, luas tanah seperti ini bangun dengan ketinggian mulai 1,5 meter, 2,5 meter, nggak mungkin, paling bisa 1,5 meter atau 2 meter. Jadi konstruksinya kecil, kecuali tanah Bapak itu 1.000 meter. Nggak mungkin, ya, jadi begitu. Jadi dia hitung kalkulasi. Saya bilang yang paling maksimal, di mana mobil bisa masuk, mobil sedan bisa masuk dengan nyaman. Dia kalkulasi. Saya nggak ngerti, derajatnya mesti 15 derajat, segala macam, fondasinya bagaimana, begitu. Itu kalau nggak punya pengetahuan untuk membangun, nggak bisa. Jadi butuh, kalau enggak, roboh, saudara. Nah, Paulus itu disebut sophos arsitekton, seorang ahli bangunan, master builder. Bukan hanya master builder, tapi ada penjelasan sifatnya itu wise, bijaksana. Jadi ahli bangunan yang cakap atau yang bijaksana. Nah, sophos arsitekton itu dari kata sophos. Sophos itu wise, skill, expert. Tadi saya katakan untuk bisa skillfully, bisa expert, itu kita mesti belajar. Sebagai murid, jangan berhenti belajar. Saya nggak berhenti belajar, begitu. Saudara juga begitu, karena kita murid. Kemudian arsitekton, maka jadi kata arsitek. Itu dari dua kata, arche, itu artinya beginning, origin, awal. Ya, leader sebagai chief, yang duluan begitu saudara. Tekton, bukan teknon itu anak. Tekton itu worker in wood, bekerja dalam kayu atau carpenter. Builder yang membangun. Kemudian planner yang merencanakan. Author, mengubah, yang mengubah. Nah, jadi seluruh sekalian, bangunan kalau mau bisa dibangun dengan bagus, dengan indah, sesuai dengan struktur itu oleh ahli bangunan. Nah, Paulus, ahli bangunan yang sudah diakui, ini memang luar biasa. Bahkan peneliti Alkitab sampai kagum, kok bisa ya, seorang Paulus bisa mengerti perjanjian lama, makanya 2/3 perjanjian lama itu dia nulis. Itu karena kasih karunia, makanya tadi dikatakan karena kebaikannya. Allah mengajarkan Paulus untuk menjadi seorang ahli. Nah, saudara jangan berhenti belajar, amin saudara sekalian. Dengan hadir di ibadah, saudara belajar. Saya nggak peduli, saya nggak khotbah, saya duduk, saya catat, begitu. Bahkan saya masih ingat Pak Gembala khotbah tanggal 4 September. Dia bilang ada 3 kehendak Allah. Yang pertama, Allah menghendaki tidak seorang pun binasa. Dia menghendaki semua orang berbalik dan bertobat. Yang kedua, dia bilang semua orang dia kehendaki beribadah kepada-Nya. Yang ketiga, dia bilang Tuhan menghendaki kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan namanya. Kalau saudara nggak percaya, lihat rekamannya di YouTube. Kenapa saya hafal? Saya catat, saya pelajari. Amin saudara sekalian. Nah, saudara, udah jelas ya, kita juga harus menjadi seorang ahli. Nah, tadi saya katakan, kita ini bangunan Allah.
Memang metafora yang lain itu ladang. Ladang itu kalau mau bisa menghasilkan pohon yang berbuah, itu mesti digarap. Bangunan supaya bisa kebangun, itu mesti mulai dibangun. Ada fondasinya. Fondasinya udah jelas, yang diletakkan adalah Yesus. Ya, itu jelas. Nggak usah didebatin lagi. Kalau dalam perdebatan, sebagai seorang teolog atau sebagai yang mempertahankan iman, apologetik, itu nanti makin meruncing dengan pemuka agama lain, itu nggak perlu. Ya, kalau nggak setuju ya udah, karena sulit. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Udah nggak usah diperdebatkan. Kita semua bersaudara, ya, menghormati, saling tolong menolong. Ya, kita berbeda tetapi kita satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kan nyaman, betul nggak saudara sekalian? Ya. Nah, saudara, kalau kita bangunan Allah, kalau kita juga ahli bangunan yang dipercaya untuk membangun diri kita, Allah sudah memberikan down payment. Coba katakan down payment. Kurang kenceng. Down payment. Uang muka. Nah, uang muka ini saudara sekalian diberikan ketika kita percaya Yesus. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikan itu ayat 14 Efesus 1. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jaminan. Atau uang muka, down payment, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi sebagai Roh Kudus ditempatkan sebagai down payment, sebagai jaminan, begitu. Amin, saudara sekalian. Ayatnya banyak bahwa Roh Kudus itu jaminan. Kalau saudara baca di 2 Korintus 1 ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita, yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. 2 Korintus 1 ayat 22. Dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus itu waktu kita percaya Yesus itu dimeteraikan, ditempel sebagai down payment, jaminan. Nah, Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus itu akan memberikan kita kemampuan, kecakapan untuk apa? Menyelesaikan pembangunan. Sehingga kita bisa menjadi wise, menjadi bijak, menjadi skillful untuk membangun manusia rohani kita. Amin, saudara sekalian. Itu ditempatkan. 2 Korintus 5 ayat 5 sama itu, saudara sekalian. Gak usah saya bacakan lagi. Jadi pendek kata, ada Roh Kudus dalam diri saudara. Amin. Itu mesti diaktifkan, mesti diaktifkan. Ketika kita baca Alkitab, minta pimpinan Roh Kudus. Bukan hanya ketika kita mau mempersiapkan khotbah. Baca Alkitab pun kita minta pimpinan Roh Kudus. Saya kan nggak sekolah teologi ya Pak, nggak peduli. Ya, ada orang yang nggak sekolah teologi, ketika dia baca Alkitab, dia renungkan, kemudian dia bisa bagikan. Saya sampai bengong, dia kok bisa ya, bisa mengerti gitu ya. Tuh saudara, kita juga begitu, bisa. Ya. Nah, kita mesti paham, kita itu sudah dibayar. Bahkan lunas. Amin, saudara sekalian. Sudah dibeli lunas, harganya telah lunas dibayar. Ya. Itu udah jelas, dua kali Paulus ngomong. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Itu jelas. Jadi pendek kata, nggak ada pekerjaan lain selain membangun manusia batinnya kita. Kita bekerja di kantor, bekerja di toko, bekerja dimanapun. Itu sebagai support system. Supaya kita bisa menyelesaikan pembangunan manusia batinnya kita ini. Yang diberi kesempatan batas limit itu 70-80 tahun. Jadi kita ini ada deadline-nya. Coba katakan deadline. Deadline. Nggak ada ya? Nah, itu ada tuh. Coba katakan deadline. Kata deadline itu beda sama deadline. Ini dead mati. Line. Garis yang sampai titik, udah nggak ada garis lagi. Suatu ketika, kita akan sampai satu titik, meot. Nggak ada yang percaya bahwa nanti mati. Termasuk saya nih ngomong. Nggak peduli. Cuman kita nggak tahu. Kapan kita mati, kita nggak tahu. Dia random. Kita nggak tahu apakah saudara duluan, saya belakangan. Atau kebalikannya, saya yang belakangan, saudara yang duluan, terserah. Saudara mau duluan atau mau belakangan. Nggak masalah. Bisa saudara duluan, saya belakangan, betul nggak? Atau kebalikannya, saya belakangan, saudara yang duluan. Nanti kalau saya duluan, yang nanti ini siapa? Pak Gembala. Ya bisa juga saudara ya. Tapi saudara sekalian, ada batasnya. Masalahnya kita nggak tahu batas limit waktu hidup kita itu berapa. Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu saudara? Dulu waktu saya remaja, ada om, dia pelayanan, dia ngomong sama saya. Ted, tinggi besar orangnya. Om, dengar suara Tuhan. Nanti om umur 70 dipanggil Tuhan. Waktu itu dia gocap go atau gocap berapa. Oh begitu om? Iya. Tuhan sudah ngomong, umur kamu 70. Ketika dia meninggal, saya hitung, betul 70 tahun. Buset, pas banget ya, pas. Saya sih nggak berani ya, nanti saya meninggal umur berapa, bisa besok mati gimana saudaranya. Kita nggak tahu ya. Tapi ada deadline-nya. Karena kita manusia itu daging. Alkitab udah ngomong tuh, ketika manusia cenderung dosa, ya, umurnya akan 120 tahun saja. Kalau udah lebih dari 120 repot. Ya, sekarang aja umur 80 udah susah makan. Ya, makan banyak nggak bisa. Yang banyak apa? Pantangannya.
Makan ini nggak boleh, kolesterol. Makan ini nggak boleh, asam urat. Makan es krim, gigi ngilu. Susah. Makan kacang-kacangan, asam urat. Makan durian, kolesterol. Jadi makan apa? Makan hati, suruh sekali ini nggak boleh ini, nggak boleh itu. Karena memang begitu. Susah di pesta makanan begitu banyak. Om, nggak makan, nggak boleh. Istri, makan dikit langsung jaga ini. Mau ini, mau ini, udahlah, gue diem aja deh. Jadi om ngapain? Duduk ambil aja, susah. Nanti keluar teras, masuk angin. Jadi om di pojok aja begini kayak matung. Tuh, serba salah. Makanya kalau saudara tua, sehat, puji Tuhan. Amin, saudara sekalian. Jangan masih muda udah batuk aja udah. Sian, saudara sekalian. Kita memang mesti jaga kesehatan. Tapi tetap ada limitnya, ada deadline-nya. Makanya jangan sampai udah mau deadline, hidup masih jahat. Ya, udah begini masih jahat. Ya, dulu saya pernah baca ya. Ini memang miris saudaranya. Dia udah sakit-sakitan. Dia jahat sama istrinya. Tapi memang duitnya masih banyak. Ya, udah nggak produktif, tapi depositonya, sahamnya itu masih banyak. Jadi dia masih galak sama istrinya. Begitu. Sampai saya baca gitu, kok bisa ya ada orang begitu ya. Sampai dia nggak senang sama istrinya. Dia kan udah agak stroke tapi nggak bisa di jalan. Dia bisa minta anterin orang. Di mobilnya ada sopir. Istrinya itu dikacangin, saudara. Saya bilang, aduh, ini udah begini masih jahat sama istri. Kita kan mesti akur suami istri, betul kan? Nanti siapa yang dampingi kita? Tempat tidur kita nengok istri kita. Kita bangun, kita lihat di meja makan istri kita. Di dapur ada istri kita. Di mana-mana ada istri kita. Apalagi rumahnya kecil. Tipe 21. Lu lagi. Nah, kalau nggak akur gimana, saudara? Makanya supaya kita bisa akur, karakter kita mesti diubah. Makanya kalau saudara membangun rumah tubuh kita ini sebenarnya sama dengan membangun rumah tangga bahagia. Kalau karakter saudara nggak berubah, sifat saudara nggak berubah, masih tetap licik, jahat, jangan ngarepin bahagia. Nih si milik itu berjahe, nggak mungkin. Karakter mesti berubah jadi baik. Jadi meskipun mungkin kita nggak uangnya banyak, tetap abang sayang. Amin, saudara sekalian. Meskipun istri kita udah mengembang kanan kiri depan belakang, tetap sayang. Dia satu-satunya wanita pujaanku. Amin, saudara sekalian. Ngomong mah enak, Pak. Coba Bapak, kalau istrinya seperti itu, yang mengembang kanan kiri gimana? Ya, saya nggak tahu. Istri saya jaga kesehatan. N1, N2, keluarga, N3, N4, begitu sampai ini. Saya juga jaga kesehatan. Tapi kan ada batasnya juga, saudara sekalian. Kalau karakter kita baik, saudara sekalian, nanti di ujung akhir hidup kita, Tuhan akan sambut. Inilah anakku yang kukasih. Aku berkenan kepadamu. Masuk. Menikmati kerajaan surga. Disediakan mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Kalau saudara rajin melayani Tuhan, memberitakan Injil, diberikan kepercayaan 5 kota, 10 kota. Jadi nggak usah saudara minder kalau saudara mungkin di sini nggak beruntung, nggak sekaya orang lain yang punya deposito banyak sehingga jadi prioritas. Kalau masuk ke bank, silakan ibu masuk, silakan bu, dikasih minum Coca-Cola, Fanta, dikasih ini, nggak usah ngantri panjang begitu, nunggu, nggak lama, bu, iya. Orang-orang masih belum selesai, udah pulang dulu. Itu beruntung. Tapi kalau mesti ngantri nggak masalah. Antri, ya saya pernah ke rumah sakit ya, itu antrian begitu panjang. Saya bilang, ini apa nih? Saya datang udah pagi ya. Ini kok sampai keluar-luar? BPJS Pak. Oh, pernah pendeta sharing sama saya, ya gitulah Pak. Belajar sabar di BPJS. Jadi ngantri, kadang-kadang nggak dapat nomor pulang lagi. Ya nggak masalah. Kalau yang VIP kan enak. Kalau ke dokter mata, kalau Bapak sibuk, udah VIP aja. Saya pernah ke dokter mata, ya, karena mau cepet, ya, jadi orang tua, mertua saya masuk situ. Pas masuk, wah, turun dari mobil langsung. Dia tahu nih VIP masuk ke ruangan. Nggak lama langsung disambut, langsung diperiksa. Nggak sampai setengah jam kelar. Saya bilang luar biasa. Pas dilihat bayar, buset, bayarnya 2 kali lipat. Kita nggak usah minder, nggak usah kecewa. Mau VIP, mau biasa, mati juga. Betul nggak saudara? Ya, ada penguasa udah sekian puluh tahun, hartanya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 sorong kagak habis-habis. Dia bukan hanya bisa bayar rumah sakit, dia bisa bangun rumah sakit, bahkan beli rumah sakit. Tetapi ketika dia sakit ujung maut, mati dia. Ada yang punya pabrik gas apa tuh ya? Oksigen. Ketika dia kena COVID, nggak kenapa. Dia punya pabriknya untuk memproduksi oksigen. Dia nggak dapat oksigen, akhirnya meninggal. Bayangin, yang punya pabrik oksigen mati kekurangan oksigen. Miris nggak saudara? Makanya nggak usah kecewa dalam hidup ini. Asal ada makanan, pakaian, cukup. Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nggak ada masalah. Dulu yang membuat saya agak lama untuk bisa full time, bisa 2 tahun itu enggak. Karena saya takut susah. Nanti gimana ya? Sekarang udah 20 tahun, saya fine-fine aja. Ya. Nah, jangan sampai kita menjadi kontraktor nakal.
Udah dikasih down payment, nggak membangun. Cilaka 12. Itu kontraktor nakal. Ya, pas giliran deadline, dia kabur. Kemana? Nggak tahu. Ya. Padahal udah bayar 50%. Baru dia bangun 5%. Rugi. Yang udah bayar itu, saudara. Kita kebanyakan ini seperti kontraktor nakal. Tuhan nggak terus terang aja. Lu nakal lu ya. Kok nggak kerjakan ya keselamatannya dengan takut dan gentar. Kalau sampai nanti di ujung maut, aku akan berterus terang kepadamu. Nyala kamu pembuat kejahatan. Itu nyesel. Nyesel itu belakangan. Kalau duluan bukannya penyesalan, pendaftaran. Kalau nyesel di belakangan, ya ampun. Nah, kalau misalnya kita nyesel, ya, mungkin nggak masuk perguruan tinggi negeri yang kita idamkan. Ada perguruan tinggi swasta. Kita nggak masuk sekolah yang favorit, kita sekolah yang swasta, nggak masalah. Tetapi kalau kita nggak masuk surga, masuknya neraka, nggak ada pilihan lain, nggak bisa milih. Ya saya nggak mau neraka, nggak bisa. Makanya kita harus membangun. Jangan menjadi kontraktor yang nakal. Lihat kiri kanan saudara, ini kontraktor nakal atau kontraktor apa? Jangan sampai saudara. Makanya saudara sekalian, slide yang terakhir, kita manusia berdosa, punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Meskipun kita sudah percaya Yesus, masih ada kodrat dosa yang melekat dalam diri kita. Kita bersyukur diberikan kemampuan untuk keluar dari kodrat ini, saudara. Kalau Yesus nggak mati di kayu salib, kita akan muncul semua masuk neraka. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib menebus kita, ada Roh Kudus dalam diri kita, diberikan sebagai down payment, kita punya kemampuan. Roh Kudus itu kekuatan. Makanya kita harus aktifkan. Ya. Untuk apa? Mengubah dosa kita ini, kodrat kita ini. Makanya kita harus mengalami proses yang namanya metamorfose. Metamorfose. Ya, kalau digabung dengan proses metamorfoses. Kalau masuk melalui proses, nanti ada progres. Ya. Ada improvementnya, ada kemajuannya yang bisa dilihat, bisa dinilai. Jangan sampai 20 tahun menjadi Kristen, tapi nggak berubah. Itu miris, saudara sekalian, itu kontraktor nakal. Ya. Hidup itu memang proses. Makin jangan banyak protes. Kok begini ya? Kok begini ya? Udah jalanin aja. Amin, saudara sekalian. Kalau saudara protes ini, protes ini, protes ini. Aduh, capek. Jalanin aja. Yang penting kita berubah. Amin, saudara sekalian. Nah, berubah. Roma pasal 12 itu memakai kata metamorfose. Itu dari dua kata, meta, change, berubah. Ya. Kemudian morpho. Morpho itu bentuk. Ya. Bentuk. Makanya metamorfose itu, metamorfose sempurna itu bentuk perubahan kupu-kupu. Dari larva, telur, larva, kemudian kepompong, ya, kemudian jadi kupu-kupu. Kalau sudah belajar biologi, ya, kenapa kupu-kupu itu disebut metamorfose sempurna? Memang perubahannya ada 4 tahap. Dari telur, larva, kemudian jadi ulet, ya, masuk ke pompong diam. Kemudian keluarnya, itu kupu-kupu beda sama sekali dengan ulet. Apalagi dengan telur, kita nggak nyangka. Kok kupu-kupu seindah itu asalnya dari ulet? Kok asalnya dari telur yang nggak ada bentuknya, nggak jelas? Itu metamorfose sempurna. Beda sama metamorfose biasa. Itu seperti misalnya, ya, belalang, kapung, kecoa. Itu ketika telur kemudian jadi miniatur, bayi. Itu bentuknya mirip, cuman kecil. Ketika dewasa, ya kita tahu itu, ya, ini kecoa nih. Waktu kecil begini, nanti gede pasti kecoa. Begitu. Kita tahu bentuknya nggak berubah sampai drastis, signifikan. Tapi kalau kupu-kupu, itu dari ulet, dari larva, dari telur, bisa berubah begitu indah. Itu disebut metamorfose sempurna. Kita juga begitu, saudara sekalian. Seperti Paulus ketika berjumpa dengan Yesus, itu berubah drastis. Itu mengalami metamorfose sempurna. Paulus yang tadinya begitu ganas, begitu jahat, padahal dia ahli Taurat. Dia golongan Farisi. Dia bilang, aku tanpa pengetahuan, nggak tahu. Dia aniaya Kristus, pengikutnya. Padahal itu menganiaya Kristus. Makanya ketika dia berjumpa di jalan menuju ke Damsik, dia buta. Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Kita juga begitu, saudara sekalian. Jangan sampai nunggu buta dulu, menderita dulu, baru berubah. Dengar firman, berubah. Amin, saudara sekalian. Kodratnya berubah. Contohnya, prototipenya Yesus. Paulus itu berkata, ikuti teladanku sebagaimana aku mengikuti teladan Kristus. Dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup, namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang dalam hidup, dalam dirinya. Kenapa? Gairahnya sama seperti yang dimiliki gairah Kristus. Itu luar biasa. Yesus punya filosofi, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Gue pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bolak-balik. Kita mesti paham, amin saudara sekalian. Tapi Bapak ngomongnya kecepatan, mana gue ngerti. Ya udah pelan-pelan saudara sekalian. Khotbah kan begitu, ada kenceng, ada pelan, ada lucunya, ada tegangnya. Jadi kayak main film, gitu saudara ya, supaya saudara bisa paham. Jadi saudara sekalian, berkodrat ilahi itu sebagai tujuan, sebagai sasaran kita. Prototipenya itu Yesus. Makanya kita harus berubah. Yesus itu berkata dengan tegas, karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga sempurna. Itu sebenarnya adalah kembali kepada rancangan semula. Ketika manusia diciptakan, itu menjadi segambar serupa dengan Allah. Ketika dosa datang, itu merusak rancangan Allah itu. Maka Yesus datang untuk apa? Mengembalikan ke rancangan yang sempurna.
Kalau saudara perhatikan, tema gereja kita diambil dari Efesus pasal 4 ayat 24. Efesus 4 ayat 24 itu catatan kakinya, Kejadian 1 ayat 26. Kolose 3 ayat 10, catatan kakinya itu diambil dari Kejadian 1 ayat 26. Sama itu Kolose 3 ayat 10, Efesus 4 ayat 24. Itu sejajar. Manusia baru yang diperbaharui terus-menerus, yang mengalami perubahan cara berpikir. Sama. Makanya tema gereja kita ini luar biasa. Harus mendorong kita nih sebelum berakhir tahun ini. Minimal kita punya kesadaran, minimal kita punya keinginan supaya nanti tahun 2023 apapun temanya, rise and be healthy atau be strong. Kita sudah dibekali bagaimana kita membangun hidup kita. Dan percayalah, metamorfose hanya terjadi jika saudara dan saya ada di dalam Yesus Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.